Salah satu proyek swasembada itu adalah B50. B50 itu adalah sawit pame dicampur dengan solar ya. Solar fosil ya. Jadi dengan fosil, jadi 50% fosil, 50% non fosil ya. Jadi dengan harapan pemerintah sama sekali dapat menghentikan impor solar. Karena impor solar kita itu cukup besar. Nah, tantangan terbesar dalam pelaksanaan pasal 33 terkait dengan B50 adalah Pertamina nggak punya kebun sawit. Minyak di global banyak, tapi kan harganya mahal. Sudah 24 tahun, 25 tahun. Ya, itu menurun terus. Produksi minyak kita menurun. Tidak pernah satu hari pun naik. Andaikan tidak ada pasal 33, ringan-ringan saja orang jadi pemimpin negara ini. Iya. Sahabat muda, kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Kita akan refleksi 81 tahun Indonesia merdeka. Apakah benar-benar merdeka ataukah sekedar jargon merdeka kita hari ini? Pasal 33 yang sering digaungkan sama Pak Presiden Prabowo Subianto, tanah, bumi, tanah air seluas-luasnya adalah milik negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Hari ini masih terlalu banyak rakyat kita yang tanah pun masih nyewa, air pun masih beli. Rumah numpang. Kita belum tahu, rumah pun masih numpang Bang ya. Kita nggak tahu arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetapi apapun itu kita jalani, kita nikmati. Karena kita hidup di alam yang alam Indonesia lah. Saya hari ini telah menghadirkan Bang Salamuddin Daeng, ekonom politik yang juga ordal lah kalau saya sebut. Ini berkaitan dengan gaungan Pak Presiden bahwa Indonesia harus mengalami swasembada, khususnya swasembada energi. Swasembada energi ini kan Bang, kalau masyarakat awam seperti saya memaknainya, energi itu akan gampang dijangkau, energi itu akan lebih murah bagi masyarakat pada umumnya. Hari ini apakah energi itu benar murah? Kita masing-masing punya jawabannya. Tetapi di 17 Agustus, bulan Agustus kebetulan ini Bang, kira-kira saya mengintip pertanyaan Abang. Ada 17 pertanyaan. Ada 17 pertanyaan yang memang patut dijawab oleh pemerintah, terutama leading sektor energi, migas khususnya Bang ya. Khususnya Pertamina terkait dengan transisi energi dan gagasan Pak Presiden dengan program B50. Apakah hari ini Pertamina siap dengan itu? Atau jangan-jangan ini hanya semangat Presiden yang instrumennya pun tidak siap? Bagaimana Bang? Gitu. Silakan Bang. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Jadi sebetulnya niat Presiden yang paling dasar itu adalah bagaimana melepaskan Indonesia dari ketergantungan. Nah, ketergantungan itu kan ada dua jenis. Ketergantungan terhadap impor, barang-barang impor, dan ketergantungan kepada swasta. Swasta itu termasuk yang di sini yang mereka adalah perusahaan-perusahaan swasta asing yang beroperasi di dalam sektor migas atau sektor energi. Jadi, nah usaha untuk menjawab itu salah satu adalah dengan swasembada energi. Paling tidak kalau diringkas jadi satu jawaban yang sederhana, uang kita jangan ngalir keluar dulu. Jangan ngalir keluar lagi untuk membeli energi. Jadi kita dapat menggunakan sumber daya nasional kita sendiri untuk memproduksi energi bagi kebutuhan sendiri. Memang di dalam negeri yang memproduksi ada swasta, ada pemerintah. Ada swasta asing, ada swasta nasional. Gitu. Tapi pelan-pelan kita akan menuju satu pencapaian swasembada dengan benar-benar sesuai pasal 33. Kalau pasal 33 ini dengan swasembada satu level di atasnya, pasal 33.
Jadi kalau pasal 33 itu menguasai negara, hak menguasai negara. Jadi negara harus menguasai ya apa-apa saja yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, mengapa harus negara menguasai? Sebab kalau swasta menguasai atau asing menguasai, maka rakyat banyak akan ditindasinya. Akan ditindas. Itu menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang asli dulu ya. Hmm. Jadi, nah pasal 33 untuk mencapai pasal 33 ini, Presiden melalui proses swasembada dulu. Swasembada energi berarti energinya harus kita hasilkan sendiri. Nah, Oke. salah satu proyek swasembada itu adalah B50. B50 itu adalah sawit pame dicampur dengan solar ya. Solar fosil ya. Jadi dengan fosil. Jadi 50% fosil, 50% non fosil ya. Oke. Jadi dengan harapan pemerintah sama sekali dapat menghentikan impor solar. Oke. Karena impor solar kita itu cukup besar. Impor solar kita cukup besar dan kebutuhan solar subsidi dalam negeri juga Sangat besar. sangat besar dan terus meningkat. Nah, tantangannya adalah kita tidak hanya sedang menghadapi swasembada, tapi menghadapi satu era transisi energi. Oke. Transisi energi itu dari fosil ke non fosil. Nah, tapi B50 sudah berada pada roadmap ini. Roadmap transisi energi ini. Oke. Menurut pandangan Indonesia, walaupun proses atau kita menempatkan minyak sawit sebagai bagian dari elemen sebagai energi baru terbarukan, masih mendapat penolakan dari berbagai negara, terutama Uni Eropa yang memang campaign anti sawit sangat marak di sana gitu, karena terkait dengan dia menganggap memberi tuduhan atau menuduh kita melakukan deforestasi. Oke. Tapi faktanya memang kita adalah penghasil sawit dan eksportir sawit terbesar di dunia. Dan kita penentu harga di dunia, di internasional. Nah, yang menghasilkan sawit di dalam negeri ini sebagian besarnya adalah perusahaan swasta nasional. Oke. Nah, tantangan terbesar dari proyek ini adalah ini, Bung. Jadi kalau dulu yang namanya sektor migas atau Pertamina atau BUMN Pertamina dibuat adalah dalam rangka menjalankan tugas amanat pasal 33. Oke. Nah, amanat pasal 33 itu dalam konteks hak menguasai negara. Jadi Pertamina sebagai BUMN migas kita didorong atau ditempatkan untuk menguasai dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu hingga hilir. Dari hulu sampai hilir. Mulai dari eksplorasi, eksploitasi migas, pengolahan melalui kilang-kilang, sampai pada distribusi, pengapalan, sampai kepada pemasaran. Itu satu rantai. Big and beautiful. Besar dan sukses gitu. Jadi satu rantai perdagangan ini dikuasai oleh negara melalui Pertamina. Itu yang jadi amanat menurut menurut pasal 33 dan Undang-Undang 1971 dulu ya, undang-undang tentang Pertamina dulu. Nah, memang ada revisi di Undang-Undang Migas. Jadi sektor migas mulai hulunya mulai dibuka untuk investasi asing. Mulai dari bisnis di retail juga boleh asing masuk ya untuk perdagangan bahan bakar minyak. Oke. Nah, itu yang terjadi di dalam konteks bagaimana Pertamina selama ini menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan negara di dalam mengelola sektor migas kita. Oke. Mulai dari hulu sampai kepada minyak ini, sampai ke motor-motor rakyat, ke rumah-rumah penduduk dan ke pabrik-pabrik konsumen akhir lah. Oke. Nah, tantangan terbesar dalam pelaksanaan pasal 33 terkait dengan B50 adalah Pertamina nggak punya kebun sawit. Pertamina nggak, artinya keberlangsungan produksi B50 pasti kita ragukan. Ada kekhawatiran. Oke. Ada kekhawatiran tentang sustainability. Ada kekhawatiran tentang keberlanjutan pasokan.
ada kekhawatiran tentang stabilitas pasokan. Nah ini memang harus dicermati dari awal. Oke. Makanya kita mencoba untuk mengajukan satu resolusi ya, bahwa sebaiknya Pertamina ini memiliki kebun sawit, ikut dalam menguasai kebun sawit. Iya, iya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pertamina dalam menguasai sektor hulu. Pertamina kan punya Pertamina Hulu Rokan, Pertamina PHR ya, Pertamina Hulu Energi, PHE, Pertamina Hulu Indonesia, ada Oke. PHI dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa hulu ini tidak boleh jatuh ke tangan swasta sepenuhnya. Oke. Pertamina harus mengambil peran di dalam menguasai sektor hulu ini, apalagi Faktor nanti produksi lah iya kasarnya. bahan baku, Bahan baku. bahan baku utama untuk memproduksi migas. Kita ada pengalaman memang seperti di batu bara dalam hal PLN ya. PLN kan tidak punya tambang batu bara. Iya. Dia membeli batu bara ke swasta. Tapi seringkali ada masalah ketika harga batu bara di tingkat global itu naik. Dia pasti ikut. Pada saat harga batu bara di tingkat global itu naik, pengusaha-pengusaha nasional enggan menjual batu baranya ke PLN. Karena harga dalam negeri ditetapkan melalui DMO, DMO. Domestic Market Obligation, yang harganya jauh lebih murah daripada harga pasar internasional. Jadi pengusaha-pengusaha memilih melakukan ekspor batu bara ketimbang menyerahkan batu baranya ke PLN. Akibatnya kan bisa macam-macam itu. Ya, termasuk mati bergilir kemarin. Iya. Ada kecurigaan itu. Tapi kita nggak bisa memastikan kemarin itu batu bara sebagai satu-satunya faktor. Mungkin ada faktor lain seperti currency, kurs, apa dan lain sebagainya. Ya. Tapi intinya begitu. Jadi kalau Pertamina tidak ikut andil di dalam menguasai hulu migas kita, ada kekhawatiran nanti bagaimana jaminan pasokan ini. Tadi kan Bung Ilham menyatakan bahwa yang disebut dengan terpenuhinya hajat hidup rakyat di sektor migas itu kan dua indikator utama. Harganya terjangkau, ya kan? Jumlahnya tercukupi. Jadi barangnya ada dan mampu dibeli oleh masyarakat. Itu kan itu intinya, Bang. Intinya dari situ. Jadi barang minyak di global banyak, tapi kan harganya mahal. Dan kita impor kan, jadi begitu masuk ke dalam negeri jadi mahal, sehingga pemerintah memunculkan ide B50 dalam rangka untuk agar uang kita jangan lari keluar. Tapi ketika uang kita tidak lari keluar, di dalam negeri bisa menciptakan produktivitas, tapi nanti harga BBM-nya atau harga solarnya atau harga B50-nya itu terjangkau. Jangan sampai tiba-tiba harga internasional sawit naik, terus tiba-tiba nggak ada yang mau jual ke Pertamina. Nggak ada yang mau jual Pertamina, akhirnya Pertamina terpaksa. Terpaksa apa? Terpaksa menaikkan harga. Karena pasokan bahan baku menurun, harga di dalam negeri, harga sawit juga menurun. Bang, kan sekarang sudah diskemakan cukup rapi oleh Presiden. Misalnya sawit itu dikuasai oleh Agrinas pangan khususnya ya. Lalu yang kedua, Pertamina juga dalam kendali Agrinas, PT Agrinas yang besarnya itu ya. Oke. Artinya kan ini selaras sebenarnya. Kalau Agrinas pegang lahan sawitnya, maka Pertamina sebagai entitas bisnis ini kan tinggal ditarik-tarik aja, Bang. Karena mereka satu circle lah. Oh, sama-sama BUMN. Yang sama seperti PLN, kita punya PTBA, Batubara Bukit Asam kan. Tapi bukan PLN. Nah, Agrinasnya nanti itu apakah akan jadi anak perusahaan Pertamina? Ya mudah-mudahan. Kalau saya sih kepingin begitu. Jadi Agrinasnya menjadi anak usahanya Pertamina untuk memastikan pasokan sawit kepada pasokan PAME kepada Pertamina. Nah, sembari itu semua infrastruktur Pertamina harus diarahkan bagi peningkatan kapasitas kemampuan dia di dalam mengelola sawit, menjadi PAME, menjadi bahan bakar itu, karena itu butuh keahlian juga. Butuh treatment tertentu yang tidak sekedar dicampur gitu, enggak, dia harus ada metanol dan lain sebagainya ya. Jadi itu melibatkan reaksi kimia juga yang kompleks juga. Jadi
dan itu butuh peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia di Pertamina sendiri untuk mulai diarahkan ke situ, ke program itu. Jadi SDM-nya harus siap, infrastrukturnya harus siap, teknologinya harus siap. Selain bahan baku tadi tetap tersedia, Tetap tersedia bahan terjamin. bakunya. Jadi Oke, kalau oke. Agrinas itu menjadi anak perusahaan Pertamina, maka otomatis kan ada pemasok kunci istilahnya. Jadi kalaupun swasta di luar sini mempermainkan harga, kami juga punya barangnya gitu. Punya barangnya betul. Jadi jangan sampai ini bermain, kita langsung di sini kerepotan gitu, gempor Iya, gitu, nggak iya, boleh iya, begitu. Jadi, nah sehingga ini kan ada lahan sawit yang disita pemerintah cukup banyak ya. 3,5 juta hektar kalau Ya saya tidak 4 salah. juta lah, Oke. kita hitung bulatin 4 juta hektar. Kalau saya tanya teman-teman di Pertamina cukup nggak ini untuk bahan baku Pertamina kebun ini kalau dikelola secara optimal, profesional, cukup. Kata mereka cukup. Cukup. Untuk berapa lama, Bang? Cukup untuk B50 cukup. Oke. Jadi memastikan tapi produktivitasnya bagus, industri pendukungnya bagus, mengelola jadi pamenya bagus gitu, itu cukup menurut mereka. Karena sebenarnya dengan B30 saja impor solar kita itu udah kita bisa tekan sedemikian rupa. Dengan B30 saja ya? Iya, jadi kalau misalnya ini nanti B50 ini berjalan dengan baik, dengan pasokan yang terjamin dari hulu ya, itu berarti kita bisa surplus dah itu. Bisa surplus Bahkan energi. bisa surplus menurut saya. Oke. Nah cuma memang yang tadi seperti saya katakan semua disiapin, SDM-nya disiapin, infrastrukturnya disiapin, pasokan bahan bakunya benar-benar tidak boleh terganggu. Itulah pentingnya punya anak perusahaan yang mengurusi tentang pasokan sawit ini ke depan. Sebab kalau tergantung ke swasta agak, Iya, saya sih ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Nanti Hmm. kalau swastanya nggak mau ngasih, gimana? Apa kewajiban dia menjual ke Pertamina? Iya. Ya kan? Nanti ada, karena di dalam negeri itu ada dua pesaing sawit ini. Sawit ini kan saingan utamanya kan bahan makanan. Iya, minyak goreng. Minyak goreng. Banyak produk-produk turunan sawit yang termasuk jadi kosmetik kalau nggak salah. banyak bahan makanan lain ada tuh. Betul, Jadi betul. Jadi antara bahan bakar dan bahan makanan ini bersaing. Kalau masuk ke hukum ekonomi, makin banyak dibutuhkan, makin bagus Jadi harganya. faktor-faktor pemicu untuk kenaikan harga itu bertambah Iya. lagi satu. Bertambah lagi satu ya. Jadi satu tadi ada harga ekspor yang lebih bagus. Kedua ada harga dalam negeri, di mana kebutuhan dalam negeri untuk penyediaan bahan baku ini tidak hanya dibutuhkan oleh sektor migas, tapi sektor industri makanan minuman gitu. Oke. Pembuatan minyak goreng dan lain-lain, kosmetik dan banyak sekali produk turunan daripada sawit ini. Maka saya bilang memang potensi yang harus diantisipasi oleh pemerintah, dimitigasi adalah adanya persaingan antara bahan makanan dengan bahan bakar. Bahan makanan. Adanya persaingan antara mobil dengan perut manusia. Iya. Antara lambung orang, lambung makhluk hidup dengan lambung mesin. Lambung mesin itu. Mana Sama-sama penting itu masalahnya. Iya. Mana yang lebih cepat menghabiskan itu? Oke. Sama ya. Jadi itu harus diantisipasi. Sehingga selain harus memastikan harga domestic market obligation tadi, harga DMO, memastikan pasokan itu ada, juga memastikan harga pembelian Pertamina. Dan harga pembelian perusahaan-perusahaan minyak goreng. Karena ini kan harga bahan pokok tuh. Betul. Ini kebutuhan dasar. Dua-duanya sama penting. Dua-duanya sama penting. Betul. Sebelum B30, sebelum B50, harga minyak goreng sering bergejolak di pasar. Nah ini harus diantisipasi dengan baik. Itu belum maksimal untuk dipakai untuk industri Bahan bakar. Bahan bakar belum, ya. masih apa istilahnya, masih Untuk pangan, untuk pangan. Sudah ini ya. Udah mulai kena kita. Dulu kan memang ada B30 dipakai sedikit ya. Nah sekarang meningkat jadi B50, nanti meningkat menjadi B100. B100. Persaingan sempurna itu sudah. Iya. Antara mobil dengan manusia. Oke. Nah ini semua harus dimitigasi. Pertama kemarin saya coba mengajukan satu resolusi bahwa semua
perusahaan di Indonesia yang menjalankan amanat pasal 33 dalam hal ini BUMN harus segera membuat roadmap-nya bersama SDM, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi roadmap ini penting, roadmap ketahanan, roadmap swasembada energi menuju transisi energi dalam rangka pelaksanaan pasal 33. Ini 3 tingkatan ini. Oke. Roadmap swasembada energi menuju transisi energi bagi pelaksanaan pasal 33. Coba betapa kompleksnya ini kan. Betapa kompleksnya. Jadi swasembada punya problem sendiri, transisi energi punya problem sendiri, pasal 33 puncak yang harus dicapai. Oke. Yang harus dicapai melaksanakan amanah konstitusi. Nah, karena pasal 33 ini kita yakini sebagai satu-satunya landasan bagi terpenuhinya hajat hidup masyarakat secara sempurna, secara baik. Oke. Tanpa ini nggak bisa baik. Nanti masyarakat jadi bahan permainan daripada industri ini. Nah, kita meminta transisi energinya juga disusun selain swasembada. Karena apa? Presiden kan juga punya program elektrifikasi. 100 gigawatt. 100.000 megawatt ya. 100 gigawatt. Sekarang kalau 100 gigawatt terjadi elektrifikasi, sekarang produksi PLN itu sekitar 83 giga. Itu kita surplus listrik sudah 50%. Oh iya. Di Jawa Bali iya. Lebih kapasitas produksinya. Karena produksi listrik kita melimpah, tapi pasarnya kan tidak ada. Pasarnya tidak ada. Sejak Covid itu kan pasar menurun karena industri melemah dan tidak sesuai ekspektasi. Dulu kan kita membangun proyek 100.000 megawatt, 35.000 megawatt. Dulu di era Pak SBY itu 2 kali 10.000 megawatt, di era Pak Jokowi 35.000 megawatt. Nah, kemudian sekarang Presiden Prabowo merancang elektrifikasi 100 gigawatt. 100 gigawatt. Jadi dulu di era Pak SBY 2 kali 10 giga, di era Pak Jokowi 35 giga, di era Presiden Prabowo akan merancang 100 giga. Nah, sekarang kapasitas tersedia nasional 80 sampai 85 giga. Nah, kelebihan pasokan kira-kira 50%. Plus minus. Itu kan tidak bisa disimpan, Bang. Bisa. Energi listrik itu. Kalau diproduksi hilang, kalau nggak dipakai kan. Makanya kalau di listrik kita udah swasembada sih. Udah menghasilkan sendiri, bahkan kita bisa ekspor listriknya. Oke. Tetapi kan di sini ada transisi energi. Penghalang lagi barang ini. Oke. Karena transisi energi kan sebetulnya tidak terlalu menginginkan fosil, tidak terlalu menginginkan batu bara atau menolak batu bara. Sementara 75% pembangkit kita adalah pembangkit batu bara. Yang menggunakan batu bara. Nah, sehingga memang ini menjadi kesulitan paling besar di dalam transisi energi. Sehingga PLN banyak sekali mengembangkan yang baru-baru kan sekarang. Ada panel surya, ada danau-danau diisi dengan bendungan-bendungan diisi dengan apa? Dengan pembangkit listrik tenaga matahari ya. PLTS. Nah, kemudian banyak juga usaha-usaha ke pembangkit listrik tenaga sampah. Ada yang macam-macam lah supaya terjadi bauran dan mengurangi ketergantungan kepada pembangkit yang berbahan bakar batu bara. Batu bara, oke. Itu transisi energinya di migas, di PLN di listrik. Nah, di migas sendiri kita tahu ada B50, ada bioetanol, ada Pertagreen itu loh yang pertama green ya, yang dicampur dengan bahan etanol ya. Jadi bensin dicampur etanol. Kalau ini kan B50 solarnya. Solar dicampur dengan PAME kan. Nah, ini juga kita meminta ada roadmap-nya gitu. Dan roadmap dari migas, listrik itu harus menjadi satu yang terintegrasi. Karena ini kan neraca. Oke. Neraca misalnya semakin banyak mobil listrik, mobil BBM kan bisa ditekan. Iya kan. Tapi ini tidak boleh mengganggu industri nasional kita. Harus sama-sama berjalan mengejar ke pertumbuhan, ke growth. Jadi tidak boleh saling mematikan. Maka butuh roadmap yang saling terintegrasi. Antara listrik, antara BBM, listrik, ya kan,
listrik dan berbagai macam energi baru terbarukan itu harus menjadi satu bagian yang disusun dalam rencana jangka panjang bagi pelaksanaan, bagi pencapaian swasembada energi dan pelaksanaan pasal 33. Oke. Jadi kalau kita urut sebenarnya, ini ada transisi energi, nah kita taruh di baris keduanya swasembada energi, kita taruh di level ketiganya adalah penerapan pasal 33. penerapan pasal 33. Ini yang mau kita capai yang tertinggi. Nah, berarti di sininya harus jelas itu. Oke. Strateginya untuk bisa nyampe sini. Jangan sampai tubrukan listrik sama BBM saling bersaing. Oke. Seperti kita dengar kemarin kompor induksi bersaing dengan LPG 3 kg. Kan gitu. Nah, di bagian lain ada lagi, Bung. Yang sering kali dilupakan orang itu adalah gas. Gas alam. Gas alam memang kita sebetulnya swasembada. Surplus ya, betul. Surplus, bahkan bisa ekspor. Nilai ekspor kita antara 80 sampai 100 triliun setahun menurut BPS, gas alam. Ini juga harus dilihat. Jadi ada gas alam, ada listrik, ada minyak. Tiga-tiganya sumber energi. Jadi itu saya lupa tadi. Ini yang harus jadi satu bagian. Yang harus punya roadmap tadi itu. Gimana optimalisasi dari sawit B50 atau energi baru dari sini. Bagaimana optimalisasi listrik dari batu bara dan non batu bara, optimalisasi non batu bara seperti PLTA, PLTSA, pembangkit listrik tenaga matahari, ya kan? Bagaimana dioptimalisasi di sini? Ya kan, untuk mengurangi ketergantungan kepada batu bara tapi tetap dalam konteks swasembada. Gas, gimana memaksimumkan penggunaan gas bagi bahan bakar dalam negeri, baik bagi transportasi, industri maupun rumah tangga. Rumah tangga, betul. Karena ini kan harus jadi satu neraca semuanya yang diusahakan ke arah transisi energi. Kalau gas lebih rendah karbon, bisa kita transisi ke sini. Nah, kalau di listrik kita banyak sekali punya bendungan-bendungan besar, tinggal hutannya aja dirawat. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air itu paling murah. Paling murah ya. Paling murah. Tapi airnya harus tetap ada banyak, jangan sampai kering danaunya. Nah, terus yang di sini B50 sawit kita melimpah sekali, kita eksportir terbesar. Makanya ketiga-tiganya ini harus berada dalam satu ikatan, diikat satu oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, diikat menjadi satu ini untuk mencapai yang disebut dengan swasembada. Oke. Swasembada dulu. Belum pasal 33 ini. Belum pasal 33. Belum, karena swasembada ini pembangkit listrik kita masih sebagian besar dikuasai swasta. Betul. IPP. Bahkan PLN yang beli ke swasta kan. PLN beli ke swasta. Sawit di tengah sini masih dikuasai swasta. Perusahaan yang menghasilkan gas masih banyak dikuasai swasta. Nah, artinya ini bukan problem yang mudah dong, Bang. Ya? Nah, ketiga-tiganya enggak apa-apa dikuasai swasta dan sebagian oleh BUMN. Tapi konteksnya swasembada dulu. Oke. Berarti tidak ada uang keluar. Tapi ini belum pasal 33, belum. Pasal 33 itu dikuasai negara, Ketua. Di situ beratnya. Oke. Beratnya kita bernegara itu karena harus menjalankan pasal 33. Andaikan tidak ada pasal 33, ringan-ringan saja orang jadi pemimpin negara ini. Iya. Dan hari ini Presiden Prabowo ingin membuktikan bahwa pasal 33 itu bisa diterapkan. Bisa diterapkan melalui dua fase. Okay. Satu swasembada dulu, dua baru pelaksanaan pasal 33. Okay. Atau bersamaan. Oke. Bang, terkait integrasi antara gas, elektrik dengan dengan solar tadi itu, Abang ada melihat roadmap itu disusun oleh Kementerian SDM atau belum ada sama sekali? Atau ini diserahkan ke masing-masing leading sektor? Saya ngelihat gini, masih kelihatan parsial ya. Masih diskusi-diskusi. Masih round table discussion. Masih keliling-keliling lah kelihatan. Di kasat mata saya ya. Masih round table discussion. Belum ada satu penyajian yang komprehensif.
Kalau ada kan sudah sampai kesatuan angka. Betul. Misalnya kita mau produksi gas berapa, Oke. berapa untuk dalam negeri, berapa ekspor. Hmm. Ya kan, kita mau produksi sawit berapa, berapa untuk dalam negeri, berapa ekspor, berapa harga dalam negeri, berapa harga ekspor. Oke. Semua disusun jadi satu. Kemudian di listrik berapa kita harus mengembangkan EBT di sini untuk memproduksi listrik, berapa kita sediakan untuk batu bara. Itu udah harus ditetapkan semuanya. Nah, hari ini belum ada. Sehingga tercapai. 2060 Indonesia janji mencapai net zero emission. Oke, nggak ada emisi. Nggak ada net zero. Jadi antara net zero itu artinya gini, kemampuan di dalam memproduksi karbon ya sebanding dengan kemampuan dalam memproduksi yang anti karbonnya, oksigennya. Oke. Jadi misalnya mencapai net zero, kalau mencapai net zero, misalnya contoh paling sederhana deh, kita masih boleh memproduksi listrik batu bara, tapi kita harus rehabilitasi hutan pengganti sekian banyak yang dapat menghasilkan oksigen sekian ton. Oke. Itu ada perhitungannya dan hitungan-hitungan ini belum banyak juga disajikan di Indonesia. Oke. Nanti kewajiban transisi energi itu akan mengikat perbankan. Bank-bank kan sekarang sudah mulai dilarang untuk membiayai energi fosil. Kalaupun dia memaksakan diri membiayai fosil, dia kena tax. Misalnya nanti gini tuh, kita akan lakukan ekspor gelas ini ke negara yang sudah zero emission. Dicek produk ini, oh ini produk menggunakan bahan bakar fosil. Berapa kilo karbon di dalam satu gelas ini? Oh sekian. Itu dihitung. Dijadikan pajak sebagai barrier masuk. Barrier entry ke sana ditarifkanlah sebesar nilai karbon yang ada di dalam sini gitu. Oke. Nah itu yang akan menjadi non tarif barrier istilahnya di dalam perdagangan internasional. Jadi tarif yang bersifat non tarif karena berasal dari kesalahan ini. Oke. Gitu. Jadi apa namanya? Hukuman lah jatuhnya. Hukuman. Ya? Hukuman atau denda atas kamu memproduksi gelas ini dengan menggunakan energi fosil. Kamu kalau masuk ke pasar kami yang sudah mencapai net zero emission, kamu kena denda. Oke. Barangmu tidak bisa bersaing di sana karena mengandung asap, debu dan mengandung inilah fosil gitu, mengandung fosil di sini. Jadi itu yang harus diantisipasi. Uni Eropa atau Eropa pada umumnya 2030. Mereka berjanji sudah mencapai net zero. Berarti 2030 tak lama lagi. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi gitu ya. Nah entah berhasil atau enggak mereka kita akan lihat. Kita targetnya 2060. 2060. Cina 2050. Amerika 2050. Yang paling tinggi memang komitmennya dengan negara-negara Uni Eropa. Oke. Tapi itu pangsa pasar besar kita ke sana. Setara pasar kita Eropa dan Amerika. Untuk ekspor kita. Jadi kalau nanti kita ekspor ke Eropa di-ban. Gara-gara kita tidak bisa mencapai net zero. Net zero emission itu. Atau kita produk-produk kita masih banyak mengandung emisi karbon. Itu yang harus antisipasi oleh kita. Jadi ketiga ini harus dijahit. Dijahit mencapai transisi energi. Dijahit dalam rangka menjalankan transisi energi, mencapai swasembada energi. Atau dibalik, dijahit dalam konsep swasembada energi, tapi pelan-pelan mencapai transisi menuju energi. Betul. Balik begitu ya, lebih tepat ya. Iya. Silakan diskusi lah maksudnya. Kita kan cuma menyarankan saja. Oke. Mencapai transisi energi. Nah dari transisi energi jangan lepas. Ada satu cita-cita lagi. Pasal 33. Jadi transisi energi sekalipun harus berdasarkan pasal 33. Iya. Artinya transisi energi itu harus dilaksanakan secara berdaulat. Iya. Oke. Secara berdaulat. Jadi bukan menolak sama sekali transisi energi karena karena kepentingan kita untuk swasembada misalnya, jangan begitu. Nanti kita jadi susah berdagang secara internasional. Harus lebih fleksibel gitu ya. Lebih fleksibel maksudnya lebih membaca keadaan. Kan sebetulnya hubungan internasional itu diplomasi ya. Kesukarelaan, keseimbangan. Tapi tidak boleh juga ada yang memaksa kita. Lu harus
ini begini mencapai transisi energi harus begini, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah, untuk 2060 kita mencapai net zero emission itu adalah janji kita sendiri di UNFCCC, di perjanjian internasional mengenai climate change, konferensi climate change sejak COP di Paris, Paris Agreement ya. Oke, Bang, saya kembali ke khusus di migas tadi. Di B50. B50. Kan B50 ini mau tidak mau kan pasti akan masif diproduksi ke depan ya, Bang kan. Iya, betul. Lalu bagaimana dengan nasib Pertamina sebagai entitas bisnis yang telah lama membangun instrumen hulu energinya? Nah, itu. Apakah ini tetap berjalan atau gimana menurut Abang nih? Iya, itu tantangan ya, karena jangan sampai juga ada pemikiran begini, karena kita kan sekarang masih impor BBM 8, masih kita kalau produksi nasional kita 600.000 dan tidak mau gerak dari situ ya, 600.000 barel per day, kita harus impor 800.000 per day sampai 1 juta barel per day. Kita udah net importir. Sebabnya karena hulu kita tidak bisa berproduksi maksimal. Oh, memang sudah tidak bisa produksi. Tidak bisa. Oke. Tidak bisa berproduksi maksimal. Tapi jangan juga agenda transisi energi membuat hulu ini makin melempem. Dikiranya ini akan digantikan oleh sawit semua. Ini makin melempem, makin tidak berdaya melakukan eksplorasi, eksploitasi migas. Karena ini kan memang udah, jadi sejak Undang-Undang 22 2001 tahun 2001 produksi hulu migas kita itu langsung melempem. Entah kenapa undang-undang ini magic sekali ya. Oke. Langsung mampu menghancurkan hulu migas kita itu. Dari produksi 1,7 juta barel per day menjadi sekarang sisa 600.000 barel per day. Apa karena dia menjadi entitas bisnis yang terbuka, Bang? Tahu. Kita kurang tahu ya. Negara-negara lain tidak menghadapi masalah seperti itu. Malaysia tidak menghadapinya. Negara-negara Timur Tengah tidak menghadapinya walaupun diobrak-abrik dengan perang. Betul. Venezuela tidak menghadapinya. Tapi kita menghadapinya dengan alasan ya sumur tua lah. Ini tua, semua tua gitu. Tapi kan negara lain juga tua. Tua sama, betul. Tapi kita di sini memang tidak sanggup menaikkan produksi migas sejak Undang-Undang 22 2001. Dan undang-undang itu masih bertahan sampai sekarang. Meskipun undang-undang itu sudah porak-poranda sebetulnya. Oke. Karena pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dulu ada namanya pembentukan SKK migas yang dulu ditolak oleh MK ya. Diminta dibubarkan, dibentuk lagi. Jadi undang-undang itu sebenarnya udah kacau balau sih. Udah kacau balau. Tapi tidak mau direvisi-revisi juga. Mungkin dalam situasi ketidakteraturan itu sudah membuat produksi hulu migas kita hancur lebur. Dalam berapa puluh tahun, sejak 2001 ke sekarang berapa puluh tahun? 24 tahun. 24 tahun, 25 tahun. Ya itu menurun terus. Produksi minyak kita menurun. Tidak pernah satu hari pun naik. 1 liter pun tidak naik. Oke. Nah, ya akhirnya pemerintah kan Presiden Prabowo menganggap ya sudahlah kita impor. Udah kehabisan duit kita kan, impor terus, impor minyak, produk, impor solar, impor petrochemical, impor segala macam. Ya sudahlah, pakai B50. Kita pakai sawit kita. Nah, berarti ini untuk supaya uang jangan lari keluar dulu. Iya. Tapi kan lari ke Taipan sini, pemilik sawit. Nah itu harus diantisipasi, jangan sampai lari ke Taipan semuanya, lari ke ke swasta semuanya. Dia harus ada usaha dari Pertamina atau BUMN untuk ikut andil di dalam sektor hulu migas kita dengan cara melakukan investasi kebun sawit kan, mengambil alih lahan-lahan yang beli aja. Pertamina bisa beli kok ke ini Agrinas. Beli aja 4 juta hektar tuh dari Agrinas, akuisisi. Oke. Tapi Agrinas ini kalau dia boleh diambil sahamnya oleh Pertamina, tentu Pertamina pasti mau tuh melakukan. Tapi jangan mahal-mahal sesama BUMN kan. Iya kan atas nama kepentingan negara atas semua nama ini. Kepentingan rakyat semuanya. Jadi ya daripada nanti harga dipermainkan oleh pihak lain, nanti harga bahan baku pamenya dimahal-mahalin kan, yang susah juga
rakyat. Pasti mau tidak mau kan Pertamina juga harga jualnya pasti tinggi. Ya, kalau tinggi sih enggak, kan harga minyak sejauh ini masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi harga solar subsidi kan jauh sekali jarak harganya. Solar subsidi 6.500. Solar komersial sekarang berapa? Lihat, 22.000. 22.000, jauh sekali Bang. Jauh sekali. Makanya akibatnya banyak solar gelap. Mengalir dari lorong-lorong gelap. Iya. Negara yang tanggung permainan itu kan. Negara yang tanggung. Tapi yang menikmati adalah pemain-pemain gelap. Para pencuri solar di sana sini. Banyak orang-orang yang kaya dari bisnis solar gelap. Iya. Dan solar ini kan diangkut pakai truk, pakai kapal. Nggak kelihatan. Ya kan? Kok bisa nggak kelihatan? Kok bisa nggak kelihatan gitu? Betul. Diangkut pakai tanker, pakai truk, nggak kelihatan solar. Solar gelap mendominasi Indonesia. Karena apa? Karena disparitas harga yang jauh. Terlalu jauh disparitasnya. Jadi, tapi kalau pemerintah menaikkan harga solar, di mana-mana ngamuk. Ya rakyat ngamuk. Truk bisa berjejer tuh di Pantura tuh. Langsung berjejer, boikot. Khususnya truk-truk pengangkut barang-barang haram ini ya. Maksudnya pemerintah sangat berhati-hati kalau soal solar ya. Walaupun sebenarnya ini sangat menyedot. Yang paling menyedot kita itu subsidi itu harga disparitasnya jauh. 1 solar, 2 LPG 3 kg. Karena ini impor semua. LPG 30 kilogram 99% impor. Kenapa kita tidak mau Dan maksimalkan LPG yang beredar di Indonesia itu 99%-nya LPG subsidi, 95%-nya. Sudah diimpor, disubsidi pula. Yang beredar kan ada LPG 12 kilo. Ya. Ada 5 kilo, ada 3 kilo. Ya kan? Yang 3 kilo itu 95% dari total LPG yang ada di Indonesia. Masa 95% orang menikmati barang subsidi? Masa 90% masyarakat Indonesia miskin gitu kan? Miskin, iya. Tapi faktanya LPG 99%, 95% subsidi. Berarti ada masalah ketidakberesan atau ketidaktepat sasarannya gitu. Tapi kalau diperbaiki sasaran ini juga belum ada yang sanggup sampai sekarang kan. Belum ada yang sanggup. Mungkin karena berat ini, bisnis besar soalnya. Jadi kemarin Pak Menteri baru melakukan uji coba itu, ada yang meninggal tuh antri di Parung itu Bang. Waktu LPG dulu. Iya. Yang kasus dirjennya sampai hilang 1 itu. Iya. Maksudnya mungkin mau membenahi pemerintah LPG. mau membenahi. Tapi nggak sulit ya. Iya. Itu agak. Makanya kemudian pemerintah berpikir ya sudah LPG-nya ditambah CNG aja. Oke. Gas alam, gas kompresi. Jadi gas yang didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Tapi gas ini, kalau gas alam yang ke rumah penduduk ini kan gas 3 kilo ini. Ini kan gas bertekanan tinggi. 200 bar. Oke. Perlu namanya regulator di atasnya. Regulator itu regulation yang mendistribusikan agar keluarnya dari 200 bar menjadi 2 bar atau 1,5 bar. Kalau tidak risiko terbakar ya. Bukan risiko terbakar, ketua, itu 200 bar tuh kencang banget. Kalau salah pasang regulator, kena tangan bisa patah. Oke. Kena hembusan gitu loh. Iya. Kayak. Karena tekanan tinggi melebihi tekanan berapa kali ban mobil itu. Kalau 200 bar itu gas lagi kan, meluncur gitu cepatnya. Nah, sehingga dipasanglah regulator di sini. Regulator itu membuat gas itu keluar. Makanya selama ini PGN bikin klasterisasi. Jadi satu komplek. Oke. Dibikinkan klasternya. Jadi di sini dipasang tabung CNG ukuran besar ya. Ukuran 50 meter kubik atau 40 meter kubik ya. Ditaruh di situ. Berjejer 5 atau 6. Nanti didistribusikan ke rumah-rumah pakai kayak gardu gitu ya, kayak gardu listrik ya. Didistribusikan pakai ini pipa ini rambut.
ke rumah-rumah penduduk itu sudah stabil. Di sini sudah 2 bar. Oke. Masuk ke rumah penduduk ya langsung pakai kompor biasa. Tapi tabungnya di luar sono jauh. Artinya bukan mandiri, bukan 3 kilo dibawa dalam rumah. Iya. Kalau di dalam rumah ini bawa 3 kilo, bahaya tuh. Bahaya ya. Kalau bahayanya kalau tidak ada teknisi yang ahli di sini. Jadi ini kan harus di-maintenance oleh orang ahli. SDM ya, lagi-lagi SDM kita supervisornya yang ahli untuk masang regulatornya, menjaga regulatornya, jangan sampai ada apa-apa. Nah kalau yang punya PGN kan selama ini yang klaster yang stasiun tempat transisinya ini yang diisiin CNG di situ ditabung itu kan dijaga oleh petugas dari PGN atau dari perusahaan gagas gitu. Jadi ada petugas di situ. Oke. Yang memastikan keadaan tabung itu. Kalau terjadi apa-apa telepon dia. Atau jadi masalah sedikit langsung telepon petugasnya. Sehingga dia yang datang ke situ. Ahli dia di dalam hal itu. Bukan diserahkan ke rumah-rumah untuk. Iya. Buka. Apalagi orang yang nggak paham kan. Iya, buka-buka sendiri kayak apa? Kayak LPG 3 kg tuh. Kalau itu mah gampang. Itu pun masih sering meledak. Iya. Gitu loh. Jadi itu modelnya. Nah, inilah yang semua harus diatur ketua. Gas alam, gas alam, kemudian listrik kompor induksi juga harus mulai digalakkan. Elektrifikasi karena kita surplus. Dulu kan cuma kan dengan harga listrik yang mahal begini kan aneh bang. Kita surplus energi listrik, tetapi harga listrik rumah tangga itu sangat mahal. Ya itu yang listrik non subsidi ya. Memang sih harus ada strategi ke depan. Jadi yang harus turun itu bukan harga, yang harus murah bukan hanya listrik subsidi ya, tapi non subsidi mungkin perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai harganya ini. Kalau memang ada keluhan demikian. Iya. Karena tetapi ya, Bung Ilham ya, semahal-mahalnya listrik, seperti kita membandingkan semahal-mahalnya mobil listrik dalam menggunakan energi dengan mobil BBM. Jauh lebih mahal. Tetap jauh lebih mahal mobil BBM. Iya. Kompor induksi bisa dibuat lebih murah. Kompor listrik bisa dibuat lebih hemat energi. Sekarang teknologi makin bagus di sektor listrik. Misalnya listrik ini sekarang kan listrik dengan ya lihat aja peralatan listrik sekarang, mesin bor 12 volt. Ya kan dulu 220 volt mesin bor. Oke. Iya, kalau kita ngebor di rumah dulu kan bisa kebalik veteran. Sekarang tinggal ngecas baterai, ngebor 12 volt. Iya. Jadi sekarang ini era elektrifikasi ini harga-harga konsumsi listrik itu relatif lebih efisien. Nah ini juga harus dirakit, diikat dalam satu bagian dalam konteks transisi energi tadi. Oke. Nah cuma sayangnya seperti Bung bilang tadi, pemerintahnya belum punya gitu. Oke. Atau saya yang belum mendengar. Oke. Ya cobalah ditanyakan, diminta keterangannya. Nampaknya sih belum bang, belum ada roadmap yang paten yang bisa dilihat sama masyarakat tugasnya lah ya. Menteri SDM, Bappenas, Menteri Keuangan, karena dia ada subsidi besar. Subsidi BBM, subsidi energi kita kan bisa 550 triliun setahun. Hampir 2 kali anggaran makan bergizi gratis, 3 kali malah. Iya. Orang tidak pernah tahu gitu kan. Iya, subsidi energi. Di energi itu ada 2. Ada subsidi, ada kompensasi selisih harga. Misalnya kalau di listrik yang disubsidi kan yang golongan rendah. Oke. Tapi nanti ada, kalau harga yang dijual oleh PLN tidak sesuai dengan harga keekonomian, diganti lagi oleh pemerintah. Namanya kompensasi atas selisih harga yang dijual PLN dengan harga komersial. Di BBM juga ke Pertamina sama, ada kompensasi, ada subsidi. Oke. Misalnya harga BBM Pertalite kan nggak boleh naik. Iya. Kalau naik sedikit ribut. Iya. Nah, akhirnya ada selisih harga. Nah itu dibayarkan kompensasinya oleh pemerintah. Nah kalau LPG 3 kg subsidi memang besar dia. Paling besar subsidi LPG 3 kg. Nah kalau LPG subsidi. Kalau gas nggak ada subsidi, CNG nggak ada. Yes, artinya masih terbatas juga orang yang menggunakan. Tinggal bagaimana kuota gas atau pasokan kuota gas dalam negeri ini harus terpenuhi.
selama ini gas ini diorientasikan untuk pasar ekspor. Sehingga di dalam negeri gas ini sering hilang, sering tidak ada. Iya. PGN tidak dapat pasokan gas, kuotanya kurang, itu biasa. Oke. Walaupun dia perusahaan BUMN tapi ke pemerintah ngemis-ngemis juga kuota ini tuh. Oke. Iya, berat juga itu. Berarti Karena pemain swasta masih terlalu dominan di situ. Jadi memang pemerintah harus menjamin kalau mau transisi lewat gas listrik, gas alam ya, dan B50, maka politik utama dari ketiga barang ini adalah kuota dalam negeri. Dan harus dipastikan kuota dalam negeri terpenuhi gitu ya. Jadi di gasnya kuotanya terpenuhi. Ini transisi ya. Iya. Di sawit pamenya terpenuhi kuota dalam negerinya, dipenuhi ya. Kemudian di sini untuk produksi listriknya kuota dalam negerinya dipenuhi dari sumber energi primernya. Sama ini primer kuota. Kalau enggak dimainkan, satu oleh pasar ekspor, dua oleh para pengusaha yang menguasai sumber energi primer ini. Yang sebagian besar sumber energi primer ini sekarang berada di tangan swasta. Berada di tangan swasta ya. Artinya di situ memang pemerintah perlu memastikan bahwa agenda swasembada ini terpenuhi dengan instrumen yang tentu terukur. Gitu kuotanya harus dijamin, harga barang kuotanya dijamin. Oke. Dijaminnya dijaga. Pakai apa dijaga? Pakai senjata. Betul. Kalau ada yang ekspor ilegal, sikat. Oke. Harus pakai senjata gitu, jaga ini semua. Pakai hukum selama ini kan bolong terus. Apalagi cuma denda bang. Pakai denda bolong terus. Pakailah perangkat militer. Karena kalau enggak ini berat memenuhi kuota dalam negeri di tengah harga sawit internasional naik, harga batu bara internasional naik, kan? Harga gas internasional naik. Ya, jual ke dalam negeri katanya untungnya yang besar berkurang sedikit. Iya. Tadinya besar banget, sekarang cuma besar sedikit. Sudah besar sedikit. Tadi besar sekali, sekarang besar saja. Oke. Jadi harus dijaga semua itu. Nah, politik utama di tahap-tahap awal ini yang dapat dijalankan oleh pemerintah adalah menjamin kuota dalam negeri yang harganya proper dalam rangka mencapai swasembada energi. Secara pelan-pelan kita meraih net zero emission dan pada puncaknya kita sanggup menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Oke, artinya tidak ujuk-ujuk bisa dilaksanakan pasal 33 nih. Harus panjang ini. Harus 2 tahap tadi itu yang ada transisi energi, ada swasembada energi, ada pasal 33. Oke. Terima kasih banyak Bang Salamuddin Daeng. Ini diskusinya sangat teoritik. Mudah-mudahan 81 tahun Indonesia Merdeka ini kita benar-benar akan mencapai yang namanya swasembada energi. Kita daulat dari energi, kita daulat pangan, energi, dan yang paling pokok lagi nanti keuangan. Harus mampu berdaulat di dalam keuangan. Sebagai hadiah, ini berarti kemerdekaan yang berapa ini? 81 tahun. Udah hampir sama tua dengan kerajaan Majapahit ya. Iya, kalau usia harapan hidup Indonesia kan 75 tahun. Ya, udah lebih dari usia satu generasi. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Bang Salamuddin Daeng. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.